Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 21 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, berbagai produk hasil karya warga binaan di Lapas Kelas 2A Ambarawa, Kabupaten Semarang, diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui kegiatan gelar karya dan pemberdayaan UMKM. Para narapidana berhasil menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi dan siap bersaing di pasaran. Bapak foto dulu, Bapak. Foto dulu, Bapak. Nice. Di balik jeruji besi, para warga binaan Lapas Kelas 2A Ambarawa tetap berkarya. Sepanjang menjalani masa hukuman, mereka dibekali berbagai pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin. Tujuannya agar mereka mampu menghasilkan produk-produk bernilai jual dan dapat dipasarkan. Jenis keterampilan yang diajarkan antara lain pembuatan kerajinan tangan, produk olahan seperti lele siap masak, keripik ikan wader, telur asin, hingga budidaya sayuran. Hasilnya digunakan untuk konsumsi internal maupun dijual ke masyarakat. Seperti dalam momen pemberian remisi HUT ke-80 kemerdekaan RI, Lapas Ambarawa menggelar kegiatan gelar karya. Berbagai produk buatan para narapidana ditawarkan kepada para tamu undangan, menunjukkan bahwa produk hasil warga binaan memiliki nilai ekonomi dan daya tarik tersendiri. Ada 43 orang yang kerajinannya seperti jasa, kegiatan kami seperti jasa, manufaktur, kemudian agrobisnis. Sedangkan jasa itu terdiri dari kegiatan laundry, sama potong rambut, sama menjahit. Kemudian untuk manufaktur itu terdiri dari kerajinan. Kerajinan itu ada pembuatan tempat korek, kemudian eset, rajut sirop ikan, kemudian ada karya dari bahan kardus bekas, istilahnya limbah, limbah yang dibuat dari kardus untuk bikin celengan. Ada Kurang lebih ada 6 mendukung ketahanan pangan program nasional. nasional. Berarti teman sosial tanaman apa, Pak? Ini sayuran, ada sayuran kangkung sama sayuran sawi dan terong. Itu ada yang di luar lapas dan ada yang di dalam lapas. Pak, terus lele itu standar, kita jualnya sesuai harga pasar. Itu kan juga kita ada produksi lele dan pelan-pelan kita sudah ada pelatihan. Tahun ini, bulan ini ada pelatihan untuk budidaya lele. Keterampilan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para narapidana saat kembali ke masyarakat dengan produk yang mereka hasilkan. Warga binaan didorong untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan mandiri secara ekonomi. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi pencinta olahan ikan laut, pindang serani dengan ikan barakuda dapat menjadi pilihan nikmat untuk santap siang. Kuliner khas dengan cita rasa rempah ini disajikan secara dadakan dan kini semakin digemari warga Kudus karena rasa segarnya yang unik. Kuliner pindang serani dengan bahan ikan barakuda dapat dinikmati di warung makan Dapur Gentong yang berada di Desa Gondosari, Kecamatan Gepok, Kabupaten Kudus. Menu ini dimasak langsung menggunakan rempah segar seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, daun jeruk, hingga kemangi. Berkuah bening dengan cita rasa pedas dan aroma rempah yang kuat, pindang serani menyuguhkan sensasi segar berkat perasan jeruk nipis dan cabai rawit. Harganya pun terjangkau, dibanderol hanya Rp12.000 per porsi. Sutresno, pelanggan, mengaku terkesan dengan kesegaran dan kuatnya rempah pada pindang serani, terutama karena berbeda dari yang umumnya menggunakan ikan nila atau gurame. Mas Kandi kan? Ya enak, mantap. Isinya apa aja tadi satu porsinya?
Satu porsi ada 2 potong Ikan. ikan. Terus apa aja? Ada sayur atau? Ada tomat, terus apa? Serai ini. Rempah-rempah rasanya gimana Pak? Ya mantep. Rasa rempah-rempahnya? Enak. Mantep. Rempah-rempahnya kuat ya? Kuat. Ya. Lebih pedas, seger atau bagaimana? Ya seger. Agak pedas cuma kurang kenal dikit. Bagi kalau dimakan ketika siang hari seperti ini bagaimana? Ya cocok. Oke. Ya. Memang sering kesini atau gimana Pak? Kalau pindah sini baru sekali ini. Di Panjang itu udah sering. Jadi, Langganan lama lah. gimana Pak perpaduan dengan kuliner ikan berkuah seperti ini gimana menurutnya? Nah, kalau aku baru pertama ini yang Pindang Serani ikan ini barakuda itu. Tapi kan biasanya nila, terus kakap. Ini baru nyoba. Menurut Anif Farizi, pemilik warung Pindang Serani merupakan kuliner identik khas Pantura seperti Jepara. Namun dengan menggunakan ikan laut seperti barakuda atau sendro, menu ini semakin disukai pelanggan di kawasan Pegunungan Muria. Pria yang merintis usaha ini pasca PHK saat pandemi COVID-19 mengaku sengaja memasaknya secara dadakan agar kesukaran ikan laut dapat langsung dinikmati pelanggan. Menu andalan di sini makannya apa? Menu andalannya untuk saat ini Pindang Serani. Untuk yang daerah sini kan kalau Pindang Serani kan terkenalnya di Jepara Mas ya. Ini tak boomingnya untuk daerah Kudus. Untuk tak kasih Pindang Serani. Di sini masih awam tapi banyak yang minat gitu. Oke, Pindang Serani itu apa sih Mas? Maksudnya Pindang Serani itu masakan yang dari rempah-rempahnya kayak bawang putih, bawang merah, kunir kayak gitu. Dengan ikannya ikan laut. Gitu, ada ikan barakuda, kadang ikan sendro, tergantung ketersediaan gitu. Kita pakainya yang ikan yang besar Mas, soalnya kadang yang barakuda itu yang besarnya hampir 3 kilo lah. Oke. Terus proses sajiannya bagaimana disampaikan? Kita sajikan selagi langsung prosesnya. Oh gitu. Hangat, udah bumbunya diulek, langsung kita proses. Jadi pengunjung ketika menikmati pun ketika Masih panas. Iya. Mas, sajiannya bagaimana sih Mas ini? Penyajiannya kita kalau ada pesanan baru kita buatkan. Jadinya kayak bumbu rempah-rempahnya baru kita diulek, baru disajikan, baru dimasak. Jadinya kan semuanya itu fresh. Jadinya disajikan itu masih panas, masih fresh itu. Jadinya kalau pas rame atau apa itu jadinya ya emang sabar gitu. Soalnya emang bener-bener baru ada pesanan baru dibuatkan gitu. Dalam sehari bisa berapa porsi? Sehari untuk saat ini masih di bawah masih di rata-rata 50 porsian Mas. Gitu. Harganya berapa? Harganya yang ada yang porsi kecil yang kan untuk 1 orang, ada yang porsi besar untuk 2 sampai 3 orang juga bisa. Yang porsi kecil itu 12.000 saja Mas. Yang besar itu ikannya 2 itu bisa 20.000, hanya 20.000 aja. Kalau rame-rame juga bisa, masih 1 ompreng itu kayak kemarin itu ada yang minta 7 orang itu, ya udah dikasih harga 70.000 per ikan, 10.000 per ikan itu jadi 70 1 ompreng untuk bisa buat 7 orang rame-rame kayak gitu. Kalau menu ini biasanya paling ramai dicari masyarakat ketika bagaimana masih siang hari atau bagaimana ketika Untuk yang Pindang Serani itu rata-rata pas siang hari itu seger itu loh, pas makan siang, jam makan siang itu. Ya rata-rata sini ya kayak guru SMA untuk kecamatan gitu. Bagi yang tertarik, Pindang Serani ikan barakuda ini dapat ditemukan di deretan gerai kuliner di sekitar lapangan Desa Gondosari, Kecamatan Gempok, Kabupaten Kudus. Dari Kudus, Fathur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk disertai ombak tinggi di perairan Kendal, Jawa Tengah menyebabkan sebuah kapal nelayan tenggelam. 7 dari 10 nelayan berhasil diselamatkan, namun 3 orang dilaporkan hilang. 1 di antara korban yang hilang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal terjerat jaring kapal yang tenggelam.
Satu dari 3 nelayan yang hilang setelah kapal tenggelam di perairan Kendal berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu 20 Agustus pagi. Korban dengan identitas Maryudi, warga Kumpul Rejo, Patebon, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia terjerat di jaring kapal nelayan Jala Sutra yang tenggelam. Kapal yang mengangkut puluhan nelayan tersebut dihantam ombak tinggi pada Selasa 19 Agustus pagi saat cuaca buruk melanda perairan Kendal. 7 orang berhasil diselamatkan, sementara 3 lainnya dinyatakan hilang. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Pelabuhan Kendal lalu dibawa ke Rumah Sakit Suwondo untuk diproses lebih lanjut. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanti Sianipar menyatakan bahwa proses pencarian terus dilakukan untuk menemukan 2 korban yang masih hilang. Jadi kemarin di tanggal 19 Agustus 2025 sekitar di siang hari pada saat memang cuaca sedang tidak baik, jadi ada satu kapal motor nelayan yang sedang mencari ikan terhempas ombak, terdiri dari 10 personil ya, 10 ABK. Jadi per hari kemarin itu 7 bisa terselamatkan dan 3 dinyatakan hilang per hari ini. Kemudian pada hari tanggal 20 Agustus 2025 kami bersama-sama secara komprehensif baik dari Sinar Badandim, dari Basarnas, kemudian ada dari Polair, Angkatan Laut, dari Dinas Perikanan dibantu dari himpunan nelayan, kemudian dari pihak-pihak lain ada PMI, dari relawan NU, BPBD terutama di sini melakukan pencarian di hari kedua. Dan tadi pagi sudah ditemukan lagi 1 korban yang sekarang sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan evakuasi dan pendataan. Jadi kita sama-sama berdoa semoga 2 korban lainnya yang belum ditemukan bisa kita temukan hari ini dan regu penyelamat ataupun rekan-rekan yang bekerja di lapangan juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Pencarian melibatkan kapal patroli milik Satpol Lairut, Polres Kendal, perahu karet BPBD, dan kapal Basarnas Semarang. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar Pelabuhan Kendal dan lokasi kapal tenggelam untuk memaksimalkan upaya pencarian. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kerupuk ikan telah menjadi salah satu ikon kuliner yang melekat erat dengan masyarakat pesisir Rembang. Tak hanya sekedar cemilan tradisional, produk olahan berbahan ikan ini kini mendapatkan dorongan kuat untuk berkembang sebagai komoditas ekspor. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang bersama Bank Indonesia Jawa Tengah terus memberikan pendampingan bagi kelompok pengolah kerupuk ikan. Mulai dari pemetaan potensi, pelatihan produksi, hingga penguatan kelembagaan dan strategi pemasaran. Seperti saat ini, salah satu kelompok pengolah dan pemasar ikan, Maju Mulyo Lestari dari Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kaliori, mendapat pendampingan langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Nurida Adante Islami, Kabid Bina Usaha dan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang, menyampaikan harapannya agar program ini terus berlanjut sebagai embrio yang baik. Saat ini, ia sedang membangun branding protein CHIC sebagai produk kerupuk ikan yang siap menembus pasar ekspor. Untuk itu, perizinan harus jelas, kualitas produk wajib terjaga, dan branding harus kuat. Kan sudah kita dampingi ya dari awal pemetaan potensi dengan Bank Indonesia. Kemudian kita pas pelatihan juga kita mendampingi, terus keberlanjutan kita mendampingi untuk peningkatan kualitas produknya, untuk produk sekaligus untuk peningkatan kelembagaannya serta pemasarannya. Jadi kita benar-benar mendampingi supaya ini tetap berproduksi dengan baik dan berkelanjutan serta daya saing bisa menembus pasar ekspor, itu yang terpenting. Kalau harapannya untuk pelaksanaan ini, Mbak, seperti apa? Kita tetap pelaksanaan ini tetap berlanjut menjadi embrio yang baik, dan itu tadi bahwa produk ini produk UMKM pengolahan ikan yang didampingi oleh Bank Indonesia dan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Rembang itu bisa menembus pasar ekspor. Dan ini kayaknya kemarin muncul namanya brandingnya protein chip. Nah itu nanti yang mau masuk ke pasar ekspor.
untuk ini sudah menjadi sentra kerupuk ikan udah lama ya? Sudah. Nah, ini juga kenapa kita menunjuk Tunggul Sari dengan tim BI, karena memang potensinya di sini banyak sekali ibu-ibu yang mengolah kerupuk ikan, tapi standar pasarnya kan masih standar pasar yang menengah rendah. Nah, ini kita pengen mengupgrade menjadi bisa tadi tembus ekspor. Pokoknya tujuan kita itu bisa tembus ekspor karena ada pendampingan dari BI. Nama baru protein CHIC dipilih untuk mencerminkan produk yang berprotein tinggi, sehat, dan memiliki nilai jual kuat di pasar global. Melalui branding ini, kerupuk ikan Rembang tidak hanya menjadi jajanan rumah tangga, tetapi naik kelas menjadi produk industri dengan potensi ekspor. Desa Tunggul Sari dipilih sebagai sentra pengolahan kerupuk ikan. Potensi besar ibu-ibu mengolah kerupuk di desa ini menjadi modal utama dalam mengembangkan industri rumahan berkualitas ekspor. Ratna Damayanti, Ketua Polah SAR, Maju Mulyo Lestari, mengatakan usaha ini sangat bermanfaat karena mampu memanfaatkan ikan segar hasil tangkapan nelayan setempat. Pendampingan rutin setiap bulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ditambah dukungan Bank Indonesia Jawa Tengah membuat kelompoknya semakin semangat meningkatkan kualitas produk. Kita ada pendampingan dari dua ya Mas. Dua yang pertama itu dari Dinas Kelautan Perikanan Rembang dan juga Bank Indonesia Jawa Tengah. Seperti apa selama ini pendampingannya seperti apa selama ini? Kita pendampingannya kalau untuk Dinas Kelautan kita pasti ada monitoring setiap 1 bulan sekali. Kalau untuk Bank Indonesia kita ada dampingan selama 3 tahun dan itu pun ada pelatihan-pelatihan setiap bulannya. Anda cukup membantu kelompok sini Bu ya? Alhamdulillah kita ada bantuan peralatan dari Bank Indonesia, dari Dinas Kelautan juga ada. Ketersediaan bahan baku ikan segar langsung dari nelayan setempat membuat kerupuk ikan Rembang memiliki ciri khas dan cita rasa yang berbeda. Inilah yang menjadi keunggulan untuk bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Mengawali berita pertama pemirsa, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati diskors sementara pada Selasa 19 Agustus 2025. Selanjutnya, Pansus akan memanggil Kepala BPKAD sebelumnya untuk menggali kebijakan kenaikan PBBP 2. Rapat kerja Pansus Hak Angket DPRD Pati sementara dijeda setelah melakukan pemanggilan jajaran camat, kepala desa, perangkat desa, pihak ketiga penyelenggara tes rekrutmen pegawai RSUD RAA Suwondo Pati, dan jajaran BPKAD Pati. Selanjutnya, DPRD Pati bersiap menggelar sidang paripurna untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam rapat kerja itu, Pansus masih mendalami asal-muasal kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Terungkap fakta bahwa kenaikan PBBP 2 tersebut sebelumnya sudah meningkat drastis dari 5.000 hingga 7.000% sebelum munculnya kenaikan 250%. Ketua Pansus Hak Angket, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan bahwa Kepala BPKAD sebelumnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditandatangani oleh Henggar Budi Anggoro yang pada saat itu menjabat sebagai pejabat Bupati Pati. Kami juga akan manggil DPPKAD yang lama sama DPPKAD yang baru. Perbub ini, kalau teman-teman media masyarakat tahu, Perbub ini kan dimunculkan saat PJ Pak Henggar. Setelah PJ Pak Henggar dirubah sama Pak Bupati terbaru kita, Pak Sudewo. Nah, yang inisiator ini siapa? Kami pengen tahu ke sana. Oke ya? Artinya belum tentu jalan ya? Diajak komunikasi tadi seperti apa? Gimana ya? Terkait DPRD yang diajak komunikasi. Memang kita tidak, Perbub itu domainnya Pak Bupati. Tetapi yang sudah berjalan, Bupati sebelumnya, PJ sebelumnya, kita ini diajak komunikasi, minimal pimpinan kami. Tapi sampai detik ini tidak ada komunikasi. Tadi kita kejar, karena ada pernyataan dari Pak Gubernur bahwa di media teman-teman kan sudah lihat kan, itu kajiannya Pak Mendagri juga menyampaikan, kajiannya nggak ada. Dasar dari pembuatan Perbub ini bagaimana? Kok kajiannya nggak ada? Kita akan tanya sama dia. Teguh menambahkan bahwa selama pembuatan perda tersebut DPRD Pati dilibatkan. Namun ketika terjadi perubahan perda oleh Bupati Pati Sudewo, DPRD tidak dilibatkan. Kajian lebih lanjut atas peraturan itu akan dibahas dalam rapat Pansus selanjutnya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pihak ketiga penyelenggara tes pegawai tetap di RSUD RAA Suwondo Pati menjelaskan alasan tidak membuka hasil ujian secara terperinci. Menurut mereka, skor IQ dan kepribadian bersifat rahasia sesuai dengan kode etik profesi. Tetapi dalam rangka untuk menjaga kebersihan. Proses tes tertulis perekrutan pegawai tetap di RSUD RAA Suwondo Pati menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat kerja Pansus Hak Angket DPRD Pati. Hal ini menyusul keluhan sejumlah mantan pegawai yang menilai prosesnya tidak transparan. Tes psikologi sendiri dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu CV Yogyakarta Executive School, yang menguji ratusan pegawai dengan beragam komponen penilaian. Tes meliputi aspek kecerdasan dan kepribadian seperti ketelitian, ketahanan, kecepatan, dan konsistensi. Hasilnya kemudian dijadikan dasar penentuan nama-nama yang dinilai layak untuk diangkat menjadi pegawai tetap di RSUD RAA Suwondo. Penanggung jawab asesmen dari CV Yogyakarta Executive School, Ayodhya N, menjelaskan bahwa hasil tes hanya diberikan dalam bentuk keterangan lolos atau tidak lolos. Keterangan detail mengenai skor IQ dan aspek psikologi tidak dibuka karena bersifat rahasia dan menyangkut data pribadi peserta serta diatur dalam kode etik profesi psikologi. Bahan ajuan nama-nama yang kami lihat itu mumpuni untuk menyelenggarakan pelayanan di RSUD Suwondo. Demikian. Seluruh tes itu merupakan tugas pihak ketiga atau ada tes yang lain yang dinaungi oleh RSUD sendiri? Baik, seperti yang tadi sudah kami sebutkan di dalam, ranah kami hanya bagian psikologi saja. Tetapi dalam rangkaian itu masih ada tes lain yang memang itu jadi ranahnya medis. Dan kami tidak berhak ke situ. Demikian. Okay. Artinya khusus psikologi ini ya? Betul. Berarti kalau secara etik memang tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan skor itu? Jadi yang kami sebutkan karena ini umum juga hanya lolos tidak lolos. Walaupun tadi sudah kami tampilkan juga dan ini bisa difoto oleh pihak sana, tetapi
tetap kami pesan ke pihak dewan bahwa itu jadi rahasia karena itu menyangkut orang per orang. Tapi ketika ada peserta yang ingin tahu skornya itu seperti apa? Atau diperbolehkan? Sebaiknya bisa berdasarkan yang hasil kemarin saja. Ayudhya menambahkan ia hanya bertanggung jawab atas tes psikologi saja. Selain itu masih ada tahap tes kesehatan atau medis yang merupakan ranah di luar kewenangan mereka. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, realisasi belanja modal pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2025 masih tergolong rendah. Hingga 13 Agustus 2025 dari total 76 paket kegiatan yang dilelang secara tender, baru 29 paket atau sekitar 38% yang sudah berstatus kontrak atau dalam proses. Sementara 47 paket lainnya belum terlaksana. Data tersebut terungkap dalam rapat koordinasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Kabupaten Kendal yang digelar di Gedung Abdi Praja. Rapat ini dibuka langsung oleh Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari. Dalam postur APBD Kendal tahun 2025, alokasi belanja modal mencapai 277,48 miliar rupiah atau 10,20% dari total APBD. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah, mulai dari sarana prasarana publik, fasilitas penunjang masyarakat, hingga mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Tika menegaskan, Rakor Tepra ini digelar sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur agar program dapat selesai tepat waktu, sesuai sasaran dan tertib administrasi. Untuk evaluasinya, jadi memang masih penyerapannya sekarang ini masih 38% ya, yang sudah melakukan tender. Permasalahannya, persoalannya ini nanti hasilnya masing-masing dari OPD menyampaikan laporan-laporan, nanti kita identifikasi bersama-sama. Kalau targetnya berapa bulan lagi Bu? Artinya sudah satu semester kan Agustus mulai. Desember selesai. Iya, Desember selesai. Ya. Ini kan kita takutkan nanti sekarang yang untuk anggaran penetapan masih belum terserah banyak, terus kemudian nanti sebentar lagi ada perubahan, terus kemudian nanti ketumpuk-tumpuk. Ya, harapan kami rapat hari ini nanti diskusi menyampaikan permasalahan di masing-masing OPD, kenapa masih banyak yang belum berproses, itu persoalannya apa, nanti dari masing-masing OPD akan menyampaikan. Yang paling rendah tadi di PUPR itu ya? Iya, karena banyak 40 semuanya iya. Sementara itu, PJ Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari menambahkan bahwa percepatan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan dukungan eksternal. Ia mencontohkan perlunya pendampingan dalam penyiapan lokasi proyek, serta percepatan proses di bagian pengadaan barang dan jasa yang saat ini masih terkendala keterbatasan tenaga. Dengan evaluasi melalui Rakor Tepra ini, Pemkab Kendal menargetkan percepatan penyerapan belanja modal agar seluruh paket pembangunan segera terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Blora Arif Rahman bersama Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto meninjau langsung kebakaran yang terjadi di sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Bupati Blora Arif Rahman menyayangkan kebakaran yang sempat memakan korban jiwa tersebut. Selain itu, sejumlah ternak dan rumah warga juga menjadi korban dalam musibah ini. Ia menyampaikan keprihatinannya serta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban meninggal akibat kebakaran. Ia juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Kementerian ESDM, SKK Migas, serta Gubernur Jawa Tengah. Saat ini prioritas utama adalah memadamkan api dan memastikan warga sekitar dalam kondisi aman. Pengungsian warga terdampak dilakukan untuk menghindari resiko lebih lanjut termasuk pendirian dapur umum bagi para pengungsi. Bupati Arif juga memberikan dukungan kepada Pertamina dan SKK Migas untuk menurunkan tenaga teknis dalam upaya pemadaman api, termasuk pengurukan sumur dengan tanah menggunakan eskavator agar kebakaran dapat segera dipadamkan. Tentunya kami sangat prihatin ya dengan kejadian ini. Yang pertama, saya dengan Wakil Bupati, jajaran Pertamina, Pak Kapolres, Pak Dandim, dari SDM, dari SKK sudah ada, mengucapkan bela sungkawa ya untuk yang meninggal dunia.
ada 3 orang, semoga husnul khotimah. Nah, selanjutnya kami sudah melaporkan kejadian ini baik ke Kementerian SDM, Pak PLT Dirjen Migas, ke Pak Kepala SKK Migas, dan juga ke Pak Gubernur atas kejadian ini. Dan kita hari ini turun bersama, upayanya adalah bagaimana kita memadamkan api ini. Dan kita dari kemarin sudah berkoordinasi untuk warga sekitar sini, untuk sementara kita ungsikan dulu, mengantisipasi hal-hal yang nanti akibat dari ini. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan SKK. Nah, ini karena ini sumber masyarakat yang ada di sini, nanti kita minta untuk dihentikan dulu agar ini tidak dioperasikan sambil nunggu perkembangan lebih lanjut. Selain yang meninggal ada yang luka atau gimana, Pak? Ada 3 yang luka, sementara ini kita rujuk di Jogja ya, untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit di Jogja. Kalau status lahan ini, Pak? Lahannya ini lahan warga ya, lahan masyarakat. Jadi memang boleh dikata ini seluruh masyarakat yang belum legal. Oleh karena saya menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Karena untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Dan kita juga menyayangkan karena lokasinya ini di rumah ya, di belakang rumah. Mestinya kan harus memperhatikan keamanan, safety dan lain. Kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada upaya penertiban sumur-sumur ilegal di Blora, Pak, terkait kejadian ini? Ya, nanti ke depan tadi sudah bicara dengan Pak Bupati dan Forkopimda yang berkoordinasi dengan Polda, nanti ke depan akan lebih ditertibkan kembali terkait sumur-sumur masyarakat. Terkait hal ini, Pak, sudah ada pemeriksaan kepada beberapa saksi ini? Sudah, ada sekitar 4 saksi yang kita minta klarifikasi tadi malam. Dari tadi malam sampai subuh tadi anggota sudah melakukan tindakan penyelidikan dan meminta klarifikasi dari saksi-saksi. Siapa saja mereka? Dari warga sekitar, Mas. Ya. Pemilik? Sementara belum. Diketahui Pemkab Blora melalui Basnas dan Dinas Sosial P3A telah menyalurkan bantuan bagi keluarga korban yang terdampak. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Ruslani, memastikan bahwa pemberian tantim bagi komisaris BUMN telah dihapus. Saat ditemui di Jakarta, Rosan menjelaskan bahwa penghapusan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku saat ini. Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, Rosan Ruslani, menyatakan bahwa pemberian tantiem bagi komisaris BUMN sudah dihapus. Ia menjelaskan penghapusan tantiem disesuaikan dengan peraturan yang ada dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut. Saat ditemui di Jakarta Selasa 19 Agustus, Rosan juga memastikan bahwa Danantara turut memangkas jajaran komisaris seperti di BUMN menjadi 5 atau 6 orang dari sebelumnya belasan orang. Ya, pokoknya kita sedang berjalan sesuai arahan Bapak Presiden, kita evaluasi semua secara menyeluruh. Tantiem sudah untuk komisaris sudah kita hilangkan, dan juga untuk direksi komisaris juga perhitungan tantiemnya hanya didasarkan hanya dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut. Jadi tidak ada lagi dari yang Bapak Presiden sampaikan, istilahnya buku yang dipercantik, ya. Ada financial engineering yang tidak benar, jadi semuanya itu sudah disesuaikan dengan aturan yang ada. Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto pada pidato 15 Agustus lalu mengarahkan bahwa kebijakan tantiem komisaris dan direksi BUMN untuk dihapuskan, lantaran tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Pemirsa, Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait beredarnya video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Denny Surjantoro, menegaskan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa deepfake dan tidak mencerminkan pernyataan resmi Menteri Keuangan. Guru itu beban negara. Hari ini agendanya tadi apa aja di DPR, Bu? Guru itu beban negara. Untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. I think they are all here, the candidate. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para teman-teman saya, salah satu tantangan bagi keuangan negara, apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Ya Pak, satu aja ya. Ya Pak. Yang video mengenai guru adalah beban negara itu hoax. Kita tahu Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut. Itu saja. Kalau kalian lihat itu produksi dari AI, deepfake. Itu ya, kira-kira itu saja. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa wacana menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan sebagai kebun binatang berkelas internasional dengan membuka operasional hingga malam hari masih dalam tahap kajian. Menurutnya, kebijakan tersebut baru sebatas ide yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya masih mengkaji wacana Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta untuk dibuka sampai malam hari. Menurut Pramono,
masih butuh kajian dan riset mendalam sebelum akhirnya ide tersebut diputuskan. Ditemui di sela-sela agenda Job Festival di Jakarta International Velodrome Selasa 19 Agustus, Pramono menyebut ide operasional kebun binatang hingga malam hari bukan yang pertama. Negara-negara dimanapun sekarang yang namanya zoo, termasuk Singapura, Korea, Jepang, itu rata-rata buka pagi, siang, malam. Apakah Ragunan bisa? Tentunya kita atur dengan sangat rinci dan ini segera kita detailkan. Bahwa kalau memang nanti Ragunan dibuka, Ragunan itu luasnya 127 hektar. Dibandingkan Singapura yang hanya 28 hektar. Maka hampir 5 kalinya. Singapura aja bisa, malam juga bisa buka. Tetapi kalau Jakarta atau Ragunan buka, nggak boleh mobil pribadi masuk ke dalam. Yang ada adalah bus-bus yang disiapkan seperti di negara-negara maju, dan tentunya tidak semua binatang yang bisa ditengok di malam hari. Pramono berharap pengkajian wacana tersebut bisa berjalan lancar karena ia optimistis dengan ekstensifikasi operasional kebun binatang Ragunan dapat berdampak pada roda ekonomi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi warga Jakarta. Pemirsa, Presiden Direktur Wahana Musik Indonesia Adi Adrian menyatakan kesiapan lembaganya untuk diaudit sejalan dengan rencana Kementerian Hukum yang akan melakukan audit terhadap lembaga manajemen kolektif terkait transparansi pembayaran royalti musik. Saat ditemui di Jakarta Selasa 19 Agustus lalu, Adi menyebut bahwa WAMI secara rutin menjalani audit baik oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga eksternal. Musik Indonesia atau WAMI menyatakan siap untuk diaudit oleh pemerintah menyusul adanya desakan audit terhadap lembaga manajemen kolektif atau LMK terkait transparansi pembayaran royalti musik. Kesiapan WAMI tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Direktur WAMI Adi Adrian di Jakarta pada Selasa 19 Agustus. Presiden Direktur WAMI menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya juga sudah secara rutin menjalani audit baik oleh pemerintah maupun pihak eksternal. Poin dari kami gitu, bahwa kami sudah diaudit secara berkala, tapi kami siap aja. Karena memang ya nggak apa-apa. Ya kalau memang harus diaudit ya diaudit, tanpa harus disuruh aja kita juga waktu itu ya, karena kalau kita secara berkala diaudit pasti itu diaudit. Nah kalau juga mau diaudit lagi, ya sok aja, ayo aja gitu. Sebelumnya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Senin 18 Agustus kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan audit terhadap LMK dan LMKN terkait transparansi pembayaran royalti. Pelaksanaan audit tersebut bertujuan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menentukan sistem pemungutan royalti yang tepat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat tertutup bersama Kepala BPI Danantara dan Menteri BUMN di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Agustus lalu. Rapat tersebut membahas roadmap serta rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi Danantara untuk tahun 2025. Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja secara tertutup bersama Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 19 Agustus. Usai rapat, Rosan menyampaikan rapat tersebut membahas roadmap atau peta jalan serta rencana kerja dan anggaran RKA Perusahaan Holding Investasi Danantara tahun 2025. Rosan menyatakan Komisi 11 DPR RI telah menyetujui RKAP tersebut dan Danantara sudah bisa melaksanakan tugasnya. Kami juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama Komisi 11 yang tadi sudah menyetujui RKAP dari Danantara Investment Management, sehingga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan investasi baik terutama di dalam negeri ini, dalam rangka kita menjalankan fungsi dari Danantara itu sendiri. Sementara Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan rapat ini dilangsungkan secara tertutup atau tidak dibuka untuk umum karena membahas banyak proyek di sektor privat maupun sektor publik, sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi portofolio investasi. Danantara ini banyak beberapa hal yang memang bentuknya investasi. Kalau bentuknya investasi kan kita tidak ingin itu menjadi alat spekulasi. Karena tugas-tugas negaranya juga masih banyak. Menjaga pertumbuhan ekonomi, menjalankan penugasan mandat-mandat yang lain. Tapi kalau kemudian itu dijadikan alat spekulasi, nanti dikhawatirkan akan mengganggu bisnis judgment yang memang harus benar-benar mereka profesional, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar bisnis. Adapun pihak Danantara mengatakan perusahaan holding investment akan diinfokan terbuka melalui situs Danantara. Pemirsa, BMKG menyelenggarakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Ternate, Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah rawan bencana terhadap potensi gempa bumi dan tsunami yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyelenggarakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di kota Ternate, Maluku Utara pada Selasa 19 Agustus. Kegiatan ini melibatkan peserta yang berasal dari unsur masyarakat, pelajar, serta pemerintah kelurahan dan kecamatan. Seluruh peserta mendapat materi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.
Peserta diharuskan melakukan peragaan atau simulasi evakuasi ketika berada dalam rumah atau gedung saat gempa bumi terjadi. Peserta juga diajarkan untuk melakukan upaya penyelamatan bila gelombang tsunami datang. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Floridariama mengungkapkan, dalam sekolah lapang ini seluruh peserta diajarkan agar tidak panik saat gempa bumi dan tsunami terjadi. Kegiatan ini sangat penting bagi semua pihak guna mempersiapkan diri menghadapi bencana yang tiba-tiba terjadi. Simulasi pada sekolah lapang gempa bumi dan tsunami ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Ternate. Kenapa penting? Tadi sudah disampaikan karena memang daerah ini adalah daerah yang sangat rawan jika terjadi gempa besar di Halmahera, di Laut Halmahera, itu akan menimbulkan tsunami. Model kami tadi sudah disampaikan juga, itu bisa sampai maksimum 13 meter dalam waktu 6 menit. Sehingga dengan adanya sekolah lapang gempa bumi tsunami ini, kita ingin masyarakat di sini tahu. Karena memang kita daerah langganan bencana, apakah itu gempa, apakah itu longsor, termasuk ancaman tsunami, maka mau tidak mau daerah harus menyiapkan masyarakatnya. Kita sudah melakukan itu sejak tahun 2007, termasuk menyiapkan SOP-nya, kemudian menguji protapnya. Tetapi alhamdulillah kita tahu kondisi-kondisi yang berubah saat ini, sehingga terkait dengan tata ruang pun itu diperhatikan. Tata ruang yang selalu care terkait dengan kebencanaan. Secara geografis, Maluku Utara berada di jalur subduksi lempeng laut Maluku, dengan subduksi Sangihe dan subduksi Halmahera, sehingga berpotensi terjadi gempa bumi dan tsunami. Dalam 10 tahun terakhir, BMKG mencatat telah terjadi sebanyak 13 kali gempa bumi di zona ini dengan magnitudo 6,5. 2 di antara kejadian tersebut membangkitkan tsunami minor terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang senilai 10 miliar rupiah terkait dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nikon Mahuse, menyebut bahwa uang tersebut berasal dari pinjaman yang digunakan oleh panitia peresmian Stadion Papua Bangkit. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang tunai senilai 10 miliar rupiah sebagai barang bukti korupsi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua tahun 2021 lalu. Uang tersebut disita Kejati Papua dari salah satu panitia besar Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua berinisial W. Dalam pernyataan pers di Jayapura, Selasa 19 Agustus, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nikson Mahuse, mengatakan barang bukti uang tunai yang disita tersebut bersumber dari pinjaman panitia peresmian Papua Bangkit. Melalui pengungkapan kasus korupsi ini, Kejati Papua telah berhasil menyita keseluruhan uang tunai sebesar 33,730 miliar rupiah dalam kasus korupsi PON Papua. Sementara total kerugian negara dari kasus perkara tersebut mencapai 205 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan atau menghapuskan seseorang untuk dipidana. Ya. Penyidik kita ada upaya lain. Ya, dengan apa caranya? Membekukan aset-asetnya, melakukan penyitaan terhadap aset-asetnya semua. Pasti akan kembali kerugian negara. Itu intinya dari tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara. Bukan menghukum orang setinggi-tingginya. Saat ini sedang berlangsung dan kami berhasil dari perkembangan hasil penyidikan, kami penyidik menyita uang senilai 10 miliar yang sekarang ada di hadapan kita bersama. Ini merupakan langkah dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kita dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Selain melakukan penyitaan, Kejati Papua juga telah memeriksa 18 saksi. Sebelumnya, Kejati Papua juga telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka penyalahgunaan dana PON ke-20 yang kini mendekam di Lapas Kelas 1A Abepura dan Lapas Perempuan Kelas 3 Kerom. Sementara itu, uang tunai hasil sitaan kini diserahkan kepada Bank BNI Jayapura untuk disimpan sebagai barang bukti.
Pemirsa, setelah dilakukan rekonstruksi dan olah TKP, Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa kasus penembakan terhadap Brigpol Ronald Enoch mulai menemukan titik terang. Rekonstruksi yang dilakukan bersama Polres Puncak Jaya berhasil memperjelas kronologi penembakan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata yang terjadi pada 21 Januari lalu. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara kasus penembakan Brigpol Ronald Enoch di Kampung 55 Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dalam rekonstruksi yang diadakan Senin 18 Agustus ini, menghadirkan tersangka yang merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Puncak Jaya, Konara Enumbi. Pada Selasa 19 Agustus di Kota Jayapura, Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, rekonstruksi dan olah TKP dilakukan untuk memperjelas peristiwa penembakan yang terjadi pada 21 Januari lalu. Sejumlah titik penting berhasil tergambarkan dalam kegiatan tersebut, seperti posisi pelaku lain yang bernama Kindi Kutabuni alias Gumbanak, serta posisi kendaraan yang digunakan oleh tersangka Konara Enumbi. Tim menggambarkan ulang posisi korban, pelaku, dan barang bukti, termasuk selongsong peluru dan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini untuk memperjelas kronologis kejadian 21 Januari yang lalu. Konara Enumbi, salah satu pelaku yang ditangkap sebelumnya, diduga terlibat bersama kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walo Telenggeng. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan kronologi kejadian, serta menguatkan. Kombes Yusuf menambahkan rekonstruksi ini menjadi langkah penting untuk memproses kejadian sesuai hukum yang berlaku. Adapun tersangka Konara Enumbi merupakan bagian dari pasukan KKB aktif di bawah pimpinan Tengah Mati Enumbi. Operasi penegakan hukum akan terus berlanjut demi menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi warga setempat. Sudah. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.